Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Satria Mukti. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 530242107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat, yaitu program tentang pendaftaran lomba e-sport. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu langsung saja akan saya jelaskan fungsi-fungsi atau fungsi-fungsi apa saja yang saya gunakan dalam program ini. Yang pertama saya menggunakan include, yaitu menggunakan include IOStream. Lalu yang kedua saya menggunakan namespace standar seperti biasa. Lalu yang pertama ada fungsi void. Fungsi void di sini saya gunakan untuk menghias program yang saya buat. Di sini saya menggunakan fungsi void untuk menampilkan garis-garis seperti ini. Saya menggunakan dua fungsi void dengan dua garis yang berbeda. Langsung saja coba kita jalankan programnya. Nah, seperti ini. Fungsi void yang atas ini nanti akan menampilkan output seperti ini. Karena di integer main sini, saya memanggil fungsi void tersebut dan ditambahi dengan kalimat ini. Maka kalimat ini akan muncul di tengah-tengah di antara dua garis ini, seperti ini. Lalu langsung saja saya menggunakan beberapa variabel. Di sini ada variabel pilihan berupa integer, ada variabel nama, alamat, tim, dan cek berupa string. Dan juga saya menggunakan variabel array berupa string, yaitu untuk daftar game. Lalu ada variabel biaya yang berupa integer, yang di sini saya definisikan 100. Langsung saja kita bahas. Di sini pada output pertama saya memanggil void yang ada di atas tadi untuk menampilkan seperti ini. Lalu saya berikan perintah di sini, silahkan isi pertanyaan di bawah ini dengan benar. Akan tampil di sini. Lalu saya tampilkan lagi untuk menginputkan nama lengkap. Di sini saya menggunakan cout. Lalu ada getLine ini yang berfungsi seperti agar inputan yang kita masukkan nanti dapat menggunakan spasi. Misalnya seperti Gandhi spasi Satria. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan cin, maka jika kita menuliskan kalimat seperti ini, maka Satria yang harusnya berada pada nama lengkap akan masuk ke dalam baris selanjutnya, yaitu alamat ini. Langsung saja kita masukkan, kita enter. Lalu yang kedua kita akan diperintahkan untuk mengisikan alamat. Sama, di sini saya menggunakan getLine juga. Lalu berupa cin, dan pengguna disuruh untuk memasukkan variabel alamat. Kita tulis saja Semarang di sini. Lalu yang ketiga kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama tim, sama seperti yang di atas saya juga menggunakan getLine. Kita asal saja. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan diberi pertanyaan berupa apakah Anda sudah melakukan vaksinasi. Bisa dijawab menggunakan Y atau N kapital. Lalu user akan diperintahkan untuk memasukkan nilai dari variabel cek. Lalu di sini saya menggunakan konsep if else. Jika pengguna memasukkan Y atau sudah melakukan vaksinasi, maka saya memanggil fungsi void di sini garis 2, yaitu garis 1 ini, yaitu Anda sudah melakukan vaksinasi.
Lalu jika kita memasukkan selain Y, misalnya N, maka user akan ditujukan untuk ke fungsi else ini, lalu yang keluar akan menu ini. Anda belum melakukan vaksinasi. Mari langsung kita coba saja pada programnya. Jika kita pilih N di sini, Anda belum melakukan vaksinasi, maka kita akan ditanyai lagi di sini, apakah Anda ingin mengikuti lomba secara online? Di sini juga menggunakan inputan Y atau N. Di sini saya menggunakan if lagi, jadi dalam program ini saya menggunakan nested if atau if bersarang. Jika pengguna memasukkan Y, maka yang keluar akan biaya pendaftaran akan dikurangi. Nah, nantinya biaya variabel yang awalnya 100 ini akan dikurangi 20 di sini. Lalu jika kita memilih N, maka program saya hentikan di sini, yaitu dengan memanggil void, terima kasih telah berpartisipasi. Lalu saya hentikan menggunakan return 0. Seperti ini. Jika program memilih Y tadi, jika sudah seperti ini, maka nantinya program akan lanjut pada pemilihan daftar game ini. Yang atas tadi juga, apakah Anda sudah vaksinasi? Jika ini kita isi Y, maka akan keluar ini, lalu kita akan langsung lanjut ke daftar game ini. Kita coba saja di sini, kita pilih Y. Nah, ini biaya pendaftaran akan dikurangi. Daftar game. Lalu di sini saya mengeluarkan daftar-daftar game yang ada. Lalu pengguna diharapkan atau diperintahkan untuk memasukkan pilihan game. Pilihan game ini jika pengguna memilih antara 1 sampai 4, di sini saya menggunakan array seperti ini. String game ada 4, yaitu Dota 2, Valorant, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Jika pengguna memilih 1, maka yang keluar adalah ini Dota 2. Jika pengguna memilih 2, maka yang keluar adalah Valorant. Dan jika pengguna memilih 3, maka yang keluar akan PUBG Mobile. Dan jika pengguna memilih 4, maka yang keluar akan Mobile Legends. Kenapa bisa begitu? Karena padahal array ini dimulai dari 0. Misal Dota 2 ini 0, Valorant ini 1, PUBG ini 2, Mobile Legends ini 3. Seharusnya begitu. Namun karena dalam output hasil ini, pilihan saya kurangi 1. Jika nanti pengguna memasukkan 4, dikurangi 1, maka hasilnya akan 3. 3 jika dalam array ini yaitu ada 0, 1, 2, 3, berarti PUBG Mobile. Dan daftar menu yang saya buat yaitu nomor 3 PUBG Mobile, maka akan sesuai dengan daftar menu yang saya buat. Nah, apa yang terjadi jika pengguna memasukkan angka lebih dari 4? Langsung saja kita coba. Di sini saya akan memasukkan angka 5 misalnya. Nah, maka yang keluar akan hanya pilih 1 sampai 4. Mau kita pilih angka 8 pun sama, yaitu yang keluar yaitu hanya pilih 1 sampai 4. Hal ini terjadi karena saya di sini menggunakan looping while. Looping while ini yaitu membuat dimana jika suatu keadaan atau suatu inputan yang diinputkan pengguna ini memenuhi syarat yang ada dalam looping while ini, yaitu pil min 1 lebih dari 3, maka outputnya hanya pilih 1 sampai 4. Maka akan mengeluarkan hanya pilih 1 sampai 4. Nah, jika kita memilih angka 5 dikurangi 1 lebih dari 3, maka akan keluar ini. Tapi jika kita memilih 4 dikurangi 1 apakah lebih dari 3?
4 kurangi 1 seharusnya sama dengan 3, karena 4 kurangi 1 yaitu 3, maka output yang ada dalam while ini tidak akan keluar dan program akan terus lanjut ke program berikutnya. Lalu coba kita masukkan angka 3, angka 2 saja, seharusnya yang keluar adalah Valorant. Mari kita coba enter di sini. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Mari kita cek lagi. Pada output hasil ini saya memanggil void lagi. Void garis 2 berupa garis 1. Berupa garis 1 ini, garis 2. Seperti ini akan keluar hasil di bawah garis seperti ini. Lalu kita tampilkan nama lengkap yang tadi sudah diinputkan oleh pengguna dengan menggunakan cout nama lengkap, lalu kita inputkan variabel nama. Karena saya tadi mengisi dengan nama saya sendiri yaitu Gandhi Satria, yang keluar juga akan Gandhi Satria. Lalu alamat sama juga, yang keluar akan sama seperti yang kita masukkan tadi. Lalu nama tim juga sama, lalu game pilihan. Nah, ini sudah benar ya. Kita tadi memilih 2, menu 2, maka yang keluar akan Valorant. Lalu biaya daftar ini, pada awalnya biaya daftar yaitu 100.000 jika mengikuti lomba ini secara offline. Namun jika mengikuti lomba ini secara online, biaya daftar tadi dikurangi di sebelah sini, maka biayanya akan menjadi 80.000. Seharusnya menjadi 80, tapi di sini saya tambahkan bilangan berupa titik dan 30 di sini. Lalu di sini saya panggil lagi garis, void garis, terima kasih telah berpartisipasi. Lalu saya hentikan program dengan menggunakan return 0. Coba kita clear dulu, kita jalankan program ini dengan kemungkinan yang berbeda. Mantap. Nah, di sini tadi kita belum mencoba untuk memasukkan yang apakah sudah vaksinasi. Kita coba masukkan dulu. Maka seharusnya yang keluar yaitu langsung menuju ke daftar game. Nah, ini Anda sudah melakukan vaksinasi, lalu daftar game akan keluar di sini. Pilih asal saja. Pilihan game 3, PUBG Mobile. Berarti benar ya. Nah, jika kita memasukkan Y di sini, biaya daftarnya tetap seperti awal yaitu 100.000. Kita clear lagi. Coba jalankan lagi untuk kemungkinan yang ketiga. Nah, ini di sini kita masukkan N. Nah, ini jika kita masukkan N lagi, nah maka program akan berhenti di sini. Mengambilkan garis void ini, garis void garis. Terima kasih telah berpartisipasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Saya Gandhi Satria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.